atau yang sulit mendapatkan baby. Jadi kalau misalnya lagi bingung cari referensi dokter atau rekomendasi dokter yang bagus, nah nonton dulu video ini guys. Hai guys, welcome back to YouTube channel. Aku Dona. Nah, kali ini aku akan bahas tentang program hamil dan program bayi tabung atau IVF. Nah, program ini berdasarkan pengalaman aku dan konsultasi dokter-dokter yang ada di Jakarta, Bandung, dan Tangerang. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian atau ibu-ibu calon mami, nah atau yang sulit mendapatkan baby. Jadi kalau misalnya lagi bingung cari referensi dokter atau rekomendasi dokter yang bagus, nah nonton dulu video ini guys. Aku baru 2 tahun menikah tapi udah memutuskan untuk bayi tabung, dan banyak banget teman-teman aku, semuanya sih orang terdekat aku, kenapa sih harus bayi tabung, kan masih bisa ikhtiar yang lain ya, kan baru 2 tahun menikah gitu. Nah guys, sebenarnya selama 2 tahun itu aku udah ke beberapa dokter rekomendasi yang bagus ya, terutama di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Dan selama itu mungkin ikhtiarnya belum maksimal, jadi aku tuh orangnya suka harus banyak referensi gitu. Jadi kalau misalnya dari dokter yang satu ke dokter yang dua, bener gak sih aku begini, dari dokter yang tiga ke ya begitu seterusnya. Jadi banyak banget yang aku rasain selama 2 tahun ini, aku kurang maksimal gitu untuk untuk mendapatkan bayi gitu kan, untuk mendapatkan baby. Tapi selama ini sih aku berusaha untuk maksimal mencari yang terbaik untuk punya baby. Dan mungkin ini ada beberapa referensi dokter yang bisa kalian datangi ya, karena memang dokternya sih bagus-bagus sih. Nah, jadi awalnya tuh sebelum nikah aku tuh cek dulu sih waktu itu, karena kan nggak tahu ya mau nikah tuh, aku cek USG ya, tapi bukan dari dalam, dari luar karena belum menikah. Dan hasilnya tuh baik-baik saja. Kenapa aku cek USG kandungan? Karena aku tuh dari SMA sakit mens, jadi udah lama banget sih sebetulnya. Dan baru memberanikan diri tuh setelah kerja, dan itu juga sebenarnya udah sakitnya tuh udah sakit banget gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk cek USG, dan ternyata hasilnya nggak masalah, nggak ada apa-apa. Mungkin faktor stres juga bisa, kata dokternya gitu. Jadi sakit itu karena darah yang menggumpal dan belum keluar kan. Nah, setelah menikah, mungkin 1 bulan setelah menikah, karena aku pengen banget punya baby kan, akhirnya aku ke dokter. Dan waktu itu aku ke dokter di Bandung, namanya Prof Poris. Kalau misalnya teman-teman ke Bandung, mungkin beliau terkenal banget di Bandung. Beliau itu salah satu dokter yang ahli kandungan yang sangat terkenal banget dan bagus banget. Nah, beliau ini umurnya udah sepuh sih ya, tapi masih ingatannya masih bagus. Dan akhirnya kita ke sana karena ibu mertua juga di dokter Poris, Prof Poris ya namanya. Nah, setelah ke sana ternyata aku ada kista. Kistanya tuh nggak ini sih ya, 4 cm kalau nggak salah. Dan kita juga cek sperma suami. Tapi waktu itu karena suami lagi kecapean, dan mungkin waktu itu pas banget lembur ya, abis lembur, jadi mungkin kualitas spermanya nggak bagus pas dicek. Dan hasilnya tuh larinya kurang kencang gitu. Tapi pas dikasih suplemen sih udah bagus lagi. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih di suami, tapi di aku. Nah,
Setelah itu kita konsul yang kedua ke dokter Poris, ternyata hasilnya tuh malah makin bikin shock gitu, karena aku ternyata ada miomnya juga, ada perlengketan. Nah, jadi itu benar-benar aku stres sih di situ. Konsul yang kedua itu aku benar-benar shock banget karena ada perlengketan, ada kista, ada miomnya juga. Jadi kayak ya ampun, aku tuh berdosa banget selama ini tuh aku makan apa aja gitu, perasaan aku sehat-sehat aja gitu kan. Ya memang kalau lagi mens tuh emang sakit banget gitu, ternyata emang ada uh, miomnya juga, ada kistanya gitu kan. Nah, akhirnya aku dikasih kayak obat, semacam obat penyubur sih jatuhnya, tapi obat penyubur itu bisa bikin miom kita kecil, kista kita juga kecil. Akhirnya aku pengobatan ya hampir kayaknya 3 bulan, dan selama itu tuh aku bolak-balik ke Bandung, dan aku juga cek prolaktin. Nah, apa itu cek prolaktin? Prolaktin itu uh, buat ngecek hormon. Jadi ada salah satu hormon, nanti aku akan sertakan di sini. Dan itu tuh apa namanya, diceknya tuh di area apa namanya, puting kita. Jadi sama susternya nanti kayak ditekan gitu. Nanti kalau misalnya prolaktin kita tinggi itu ada air susu keluar, tapi kalau enggak berarti normal. Nah, itu tanda-tandanya ya, tapi kalau aku itu enggak ada. Nah, pas aku cek itu cek lab ya, cek lab itu enggak ada. Jadi apa namanya, prolaktinnya normal. Nah, setelah itu selama 3 bulan itu apa namanya, dikasih obat penyubur, jadi lebih, kistanya tuh lebih lebih panjang gitu, lebih lebar, jadi 9 cm. Dan aku tuh tambah stres juga. Dan waktu itu tuh aku emang lagi kerja kan, posisinya aku kerja gitu.